Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ki Imam Santoso, tentunya di channel saya di Padepokan Daya Rasa. Sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang yang tadi saya short di video, yaitu bagaimana caranya agar bisa mengontrol diri, baik berkaitan dengan hawa nafsu maupun dengan hal-hal yang negatif. Alangkah baiknya saya terlebih dahulu menyapa sahabat-sahabat yang telah subscribe di video saya, di channel saya. Bagaimana semua kabarnya sahabat-sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang sedang dalam permasalahan kehidupan maupun yang lainnya semoga Allah mudahkan, Allah angkat problem-problem yang sahabat-sahabat sedang hadapi saat ini. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada salahnya mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih berikan kenikmatan iman, sehat, dan tentunya bisa bersilaturahmi melalui channel Padepokan Daya Rasa. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang tentunya sahabat mengetahui dan mengharapkan saya pun demikian. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumul hisab. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tadi sore telah mengupload di video short, yaitu bagaimana caranya supaya bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Baik, yang pertama di sini saya tuliskan adalah spiritual life. Nah, sebelahnya spiritual life ini ada spiritual religi. Nah, teman-teman bisa lihat, nanti saya akan berikan gambarnya. Kemudian turun ke sini, dan ini berkaitan teman-teman semua. Nah, ini berkaitan semua. Yang pertama di sini spiritual life-nya adalah peraturan atau kewajiban-kewajiban dalam berkehidupan. Nah, di sebelah kiri yaitu spiritual religi, kemudian nyambung ke bawah adalah ibadah wajib atau amalan-amalan sunnah. Nah, ini di tengahnya ini adalah syariat. Nah, ini syariat ini adalah yang teman-teman ketahui khususnya umat muslim, yaitu apa yang menjadi patokan tolak ukur sebagai seorang hamba ya, apabila ingin mendapatkan kesejahteraan, kesuksesan, maka harus ada syariat ini. Nah, di tengah ini ada arah panah ke bawah, dan ini menyambung juga ke bawah, dan di sini hasil kesimpulannya yaitu adalah alur ini akan menjadikan kehidupan yang seimbang, sehingga akan didapati warna-warni dalam kehidupan. Keseluruhannya apabila diaplikasikan akan membawa dampak positif untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya jelaskan spiritual yang pertama yaitu spiritual life. Nah, spiritual life ini maksudnya adalah kita sebagai manusia yang mempunyai banyak tetangga, saudara, teman, sahabat, tentunya harus menjaga etika dan adab, atau di dalam bahasa agama kita Islam yaitu hablum minanas. Ini kita perlu jaga bagaimana supaya agar kita terlihat baik dan bukan pura-pura baik. Terus kemudian kita berbagi apapun itu semampu kita. Kemudian kita saling tolong menolong sesuai dengan kemampuan kita.
dan lain-lain sebagainya teman-teman yang mungkin sahabat sudah mengetahui tentang spiritual life ini. Nah, ini spiritual life ini sangat penting karena ini akan berkaitan dengan peraturan. Nah, ini peraturan ini adalah sebagai kontroler. Nah, kalau tidak ada peraturan, maka dapat dipastikan kehidupan teman-teman akan berantakan. Ya, kemudian di bawah peraturan ada kewajiban. Nah, ini kewajiban ini bukan hanya yang sudah berumah tangga, tetapi yang masih single pun ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi pribadi yang mampu menjalankan kehidupan ini lebih baik dan lebih baik lagi hari demi hari. Kemudian yang selanjutnya adalah spiritual religi. Nah, ini spiritual religi untuk umat muslim maupun agama yang lain ini juga sangat penting karena kehidupan tanpa adanya spiritual religi ini sudah dapat dipastikan seperti orang yang tidak beragama, karena tidak ada keimanan, tidak ada ketersambungan antara dirinya dan Sang Pencipta. Nah, di bawah spiritual religi ini ada ibadah wajib dan amalan-amalan sunnah. Nah, ini berkaitan lagi kembali lagi ke syariat. Jadi syariat ini mulai dari bab wudu sampai dengan hal-hal yang lain, yaitu fikihnya, kemudian apapun tafsirannya, itu menjadikan yang arah panah ke bawah ini adalah ibadah wajib. Jadi bagaimana kita bisa menjalankan ibadah wajib tanpa mengetahui syariat-syariatnya. Kemudian bagaimana kita bisa menjalankan amalan sunnah tanpa kita menjalankan ibadah wajib. Nah, ini saling berkaitan teman-teman semua, saling berkaitan. Nah, dari semua ini apabila bisa dilaksanakan, bisa diaplikasikan, maka insya Allah saya sendiri sudah menjalankan, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Apapun kesusahan kita dapat mengatasinya. Apapun keluh kesah di dalam diri kita bisa mencurahkannya, sehingga kita tidak perlu lagi mencari tempat bersandar. Kita tidak perlu lagi berharap kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman ya. Nah, ini mudah-mudahan saya bisa terus menjalankannya dan teman-teman juga bisa menjalankannya. Nah, ini semua apabila dijadikan satu, maka menjadi suatu kontroler, pengontrol diri kita. Kehidupan apabila tidak ada peraturan, maka dipastikan kita akan melakukan kebebasan-kebebasan yang tentunya tidak baik buat diri kita. Kemudian spiritual religi apabila tidak ada di dalam diri kita, tentunya di dalam hati kita akan merasakan kehampaan, kita akan merasakan kegersangan. Nah, agar bisa mencapai spiritual life dan spiritual religi ini, maka dibutuhkan syariat. Nah, syariat ini baik syariat agama maupun syariat kehidupan. Nah, ini akarnya, panahnya kemari tadi saya sebutkan adalah ibadah wajib, kemudian amalan sunnah, kemudian di sini ada peraturan dan kewajiban-kewajiban. Oke, baik teman-teman, jadi hanya itu saja yang dari saya, bagaimana agar kehidupan kita bisa seimbang antara dunia dan akhirat. Kita perlu adanya controlling dalam diri kita. Apapun yang berlebih-lebihan tentunya tidak baik untuk diri kita, dan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak menginginkan kita berlebih-lebihan.
Nah, teman-teman, apabila ada yang belum dimengerti, boleh silakan untuk bertanya kepada saya melalui kolom komentar ataupun di nomor WhatsApp saya. Hanya WhatsApp saja, tidak dapat menelpon, mohon maaf teman-teman ya. Kemudian bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan apabila dirasa bermanfaat untuk yang lain, silakan teman-teman boleh men-share atau membagikan video saya ini. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena telah menyimak video saya. Tentunya yang datangnya baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dari saya sendiri. Akhir kata dari saya, tetap semangat dan selalu hati kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.